Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kita kali ini atau video kita kali ini kita akan membahas yang namanya statistik ya. Akan membahas namanya yang statistik. Kemudian dalam statistik ini ada namanya ukuran pemusatan data atau tendensi sentral ya, atau tendensi. Apa itu yang dimaksud dengan pemusatan data? Yaitu adalah merupakan ukuran atau angka di mana nilai-nilai suatu distribusi data memuat atau cenderung berkumpul. Jadi di mana pada ukuran pemusatan data kali ini kita akan membahas yaitu ada tiga. Yang pertama rataan atau mean, kemudian yang kedua ada median atau nilai tengah, yang ketiga adalah modus. Di mana ketiga data ini yaitu datanya nanti ada yang namanya data tunggal dan yang kedua ada namanya data berkelompok. Bagaimana maksud dan maknanya nanti kita akan bahas pada contoh soal ya, pada contoh soal. Baik, langsung saja kita akan membahas ke contoh soal yang pertama, itu tentang data tunggal ya, data tunggal berarti satu ya, datanya tunggal. Baik, kita akan lihat contoh soal berikut. Ya, kemudian sebelum kita masuk ke contoh soal, rataan atau min ini yaitu dirumuskan sebagai X bar, ini dibaca X bar, di mana X1 tambah X2 tambah X3 tambah titik tambah Xn. Maksudnya ini data pertama tambah data kedua tambah data ketiga tambah data Xn sampai berapa datanya. Kemudian dibagi dengan jumlah data seluruhnya. Atau sigma XI, X ini adalah merupakan data, I-nya adalah datanya pada rataan itu, kemudian dibagi dengan jumlah data yang ada. Maka ini namanya disebut dengan data tidak berbobot, tunggal ya, tunggal berdiri sendiri. Kemudian yang kedua ada namanya data yang mempunyai bobot. Ya, yang mempunyai bobot, di mana data ini rumusnya X bar sama dengan F1 X1, ini frekuensi X1 F1 frekuensi 1 dan data 1 ditambah dengan F2 X2 tambah F3 X3 tambah sampai data yang N ya, Fn Xn dibagi dengan jumlah dibagi dengan jumlah frekuensi data tersebut ya, atau dengan sigma, ini dibaca sigma Fi Xi dibagi dengan sigma Fi dibagi dengan jumlah frekuensi data tersebut, di mana yang ini disebut data yang mempunyai bobot, di mana mempunyai frekuensi, maksudnya jumlah data itu. Kemudian yang ini adalah hanya data itu saja, maka N saja. Di mana contohnya yang bisa kita lihat yang data yang seperti ini? Misalnya di rapor ya, rapor siswa, rapor peserta didik itu salah satunya bentuk rataan atau min, karena di bawah itu ada nilai rata-rata. Ya, misalnya nilai fisika berapa, nilai bahasa Inggris berapa, dijumlahkan seluruhnya dibagi dengan data itu, maka ketemulah rata-rata istilahnya yang disebut dengan min ya, mean tulisannya. Baik, langsung saja kita akan lihat ke contoh soal berikut. Ini lihat. Tentukan rataan data berikut, di mana datanya ini data tunggal ya, ini 7654 785 ini datanya. Dan datanya ini bisa kita hitung berapa jumlah data ini. Berapa banyak datanya? Adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi bagaimana pemecahan masalahnya atau jawabannya adalah, kita langsung jawab ya. Kita akan jawab, berarti kita pakai rumus yang ini, data yang tidak berbobot ya, karena tidak mempunyai frekuensi. Maksudnya jumlahnya misalnya 7 ini ada berapa, tidak
tidak mempunyai frekuensi tersebut. Jadi X bar ini dibaca X bar atau rata-rata dibaca ya, sama dengan jumlah semua data ini datanya satu. Jadi kalau mau buat nih jumlah semua data ya dibagi dengan banyak data, nah, gitu. Dibagi dengan banyak data. Berapa datanya? Ya ini X1 tambah X2, berarti di sini kalau mau buat juga bisa sambungnya ke sini aja ya. Sambungnya ke sini berarti X bar sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini X1 tambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 tambah X6 tambah X7. Maka di bawahnya dibagi dengan banyaknya data. Berapa banyaknya data? Banyaknya data adalah 7. Nah, maka di sini bisa kita buat adalah X1-nya berapa? Berarti 7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 8 tambah 5. Maka ini kita bagi dengan 7. Maka di sini sama dengan 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 7 tambah 8 tambah 5. Ya, 7 tambah 6 13 tambah 5 18 tambah 22 tambah 8 tambah 5 42 ya. Jadi hasilnya adalah 42 dibagi 7. 42 dibagi 7 sama dengan 6. Nah, jadi ketemulah 6. Jadi langsung saja. Jadi rataan dari data tersebut, jadi rataannya adalah 6 ya, adalah 6. Mudah ya. Nah, jadi banyaknya data, jumlah data semuanya dibagi dengan banyaknya data, gitu. Mudah ya. Baik, untuk berikut kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 2. Contoh soal nomor 2 nih. Tentukan nilai rata-ratanya. Ini dari data yang ini tentukan nilai rata-ratanya. Nah, yang ini baru kita bisa gunakan data yang mempunyai bobot, Maka nanti kita akan gunakan rumus yang kedua. Nah, ini lihat mana data yang mempunyai bobot. Ini nilai 20 ada dua istilahnya. Kalau nilai itu 20 ada 2 orang, 22 ada 5 orang, 24 ada 7 orang, 26 ada 4 orang, 28 ada 2 orang. Jadi dari data yang ini dimintanya berapa nilai rata-ratanya. Nah, bagaimana caranya? Maka kita langsung saja menjawab dari soal ini. Maka di sini adalah sebelumnya kita lihat ini lagi. Ini rumusnya, atau sama dengan jumlah sigma Fi Xi dibagi sigma F1 Fi, gitu ya. Maka kita jawab. Nah, di sini ada rumusnya tadi, X bar ini X rata-rata sama dengan Fi jumlah Fi Xi frekuensi data I dibagi dengan jumlah frekuensi. Maka di sini kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa lihat, kita buat lagi datanya, nilainya. Nilai ini disebut Xi ya, data ya. Kemudian frekuensi disebut dengan Fi, ini frekuensi dari data ini. 20-nya tadi ada 2. Terus nah,
karena rumusnya yang kita gunakan untuk ini adalah FI/XI, maka kita tambah satu kolom lagi. Yang mana kolomnya FI/XI. Maka di sini kalau FI/XI berarti FI dikali XI. Maka di sini kita bisa langsung mengalinya 20 dikali 2 sama dengan nih dikali 20 dikali 2 sama dengan 40. Terus 22 dikali 5 110. Terus 24 dikali 7 168 gitu. 26 dikali 4 6 kali 4 24 berarti 104 ya. Yang terakhir 28 dikali 2 56. Maka setelah kita temukan FI/XI-nya seperti ini, maka kita jumlahkan seluruhnya, baik frekuensi maupun frekuensi dikali dengan data. Maka kalau ini 25742 hasilnya adalah 20 ya. 25714 tambah 6 20. Kemudian yang ini 40 110 168 104 56 dijumlahkan, ya ini jumlah dijumlahkan, maka ini menjadi 478 ya, dijumlahkan ya. Maka kita langsung saja masukkan ke dalam rumus ini, maka ini sama dengan jumlah FI/XI, frekuensi ya, frekuensi data. Maka di sini 478 dibagi dengan ini frekuensi, jumlah frekuensinya. Nah, bagi 20 maka ketemunya sama dengan 23,9. Nah, 23,9. Nah, 23,9 inilah yang namanya nilai rata-ratanya. Jadi kalau mau dibuat jadi nilai rata-ratanya adalah 23,9. Ini. Terus cara pembagian ini matematika dasar, bisa juga dilihat nanti di link deskripsi bagaimana cara membagi. Kalau gunakan kalkulator gampang ya, tinggal tekan kalkulator keluar hasilnya. Tapi lebih baik kita pelajari bagaimana cara yang sebenarnya. Mudah ya untuk data tunggal ini pada statistik ya. Ukuran pemusatan data. Baik, kita lanjutkan dengan satu buah contoh soal lagi. Nah, ini dia. Nomor 3 ini bagaimana lagi? Kita akan lihat. Kita baca soal terlebih dahulu. Rataan dari suatu data yang berukuran 15 adalah 48. Kemudian 5 buah data baru ditambahkan pada data tersebut dan rataannya menjadi 50. Pertanyaan, tentukan rata-rata 5 data yang ditambahkan. Nah, rataan dari data yang berukuran 15 adalah 48 itu apa? 15 ini apa? Ini disebut data. Nah, disebut data, maka di sini data ya, berarti ada 15 ini disebut N1 karena ada ditambahkannya data baru. Maka di sini N1 ya 15 ya, data yang pertama 15, jumlah rata-ratanya adalah X barnya, X bar X1 sama dengan 48. Kalau datanya 15, ratanya 48, datanya 15, 48. Kemudian di 5 buah data baru ditambahkan pada data tersebut, ratanya menjadi 50. Nah, 15 kan data awal ya 15. Terus ditambahkan 5 data baru, maka datanya menjadi 20 ya. Maka
N2 sama dengan 15 ditambah yang baru 5. Nah, maka datanya menjadi 20. Nah, 5 ditambahkan datanya ini menjadi rata-ratanya menjadi 50. Maka ini menjadi X barnya menjadi berapa? Ini X2 ya. Menjadi 50 ratanya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan rata-rata 5 data yang ditambahkan. Nah, berapa yang ditambahkan itu? Nah, maka rata-ratanya bisa kita cari datanya. Maka di sini atau rata-rata kalau dibuat lagi rata-rata 5 data ini, 5 data yang ditambahkan adalah, nah berarti data N1 X X2 N1. Berarti di sini N2 X bar 2. Nah, gitu. Dikurang dengan data yang awal. Data yang awal berapa? N1 X1 X bar ya, X bar yang pertama dibagi dengan berapa data ya? Penambahannya 5. Nah, maka di sini kita bisa ketemukan N2 yang besar dikurangi yang kecil ya. Maka di sini menjadi 20 ini 20 dikali yang ini yang kedua 50 terus dikurang N1 15 dikali 48 dibagi dengan jumlah, dibagi dengan data yang ditambahkan. Maka hasilnya adalah ini 20 dikali 50 dapat 1000 dikurang 15 kali 48 720. Maka kita bagi dengan 5. Di sini menjadi 1000 dikurang 720 dibagi 5. Maka dapatnya adalah 56. Ya, 56. Jadi rata-rata 5 data yang ditambahkan adalah 56 ya. Mau dibuat jadi rata-rata yang ditambahkan rata-rata yang ditambahkan adalah 56. Nah, ini dia. Ini rata-rata yang ditambahkan dari data yang mana yang awalnya data itu rata-rata pertama 48 kemudian tambah lagi 5 buah data baru masuk 5, maka datanya menjadi 20, ratanya berubah menjadi 50. Nah, gitu. Jadi berapa rata-ratanya? Rata-ratanya menjadi 56. Ini dia. Gitu. Mudah ya. Jadi yang data yang kedua dikurangi data yang pertama. Baik, untuk rataan yang data tunggal cukup sampai di sini. Kalau memang ada pertanyaan lagi silakan dicantumkan di kolom komentar atau bisa langsung ke chat pribadi saya atau nomor WA-nya juga sudah ada. Dan semoga bermanfaat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.